Halo, selamat sore teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Dwi Anggara. Dan di video kali ini saya ingin membahas satu topik yang menurut saya cukup unik gitu ya. Sekaligus ini nanti menjawab pertanyaan teman-teman yang lain yang berkaitan dengan topik ini. Jadi ceritanya gini teman-teman. Malam tadi saya dapat DM dari Mas Zidan Mahdavikia. Jadi ini DM-nya malam tadi nih, today 12.07 PM. Jadi hari ini tanggal 11 Januari. Oh ya, 11 Januari bertemu ya. 11 Januari 2021. Jadi malam tadi jam 12 lewat, Mas Zidan DM saya ke Instagram. Pertanyaannya gini, kenapa Mas Angga merasa tersesat baca buku Cash Flow Quadrant gitu. Ada apa Mas? Gitu pertanyaannya. Terus saya jawab dong di bawahnya. Enggak kok Mas, enggak pernah bilang begitu. Semalam saya bahas ini beda subjek, bukan lagi bahas Cash Flow Quadrant. Jadi ceritanya malam sebelumnya gitu ya, jam 7 saya ada live bahas tentang hubungan sukses dan kerja keras. Saya beranggapan bahwasanya belief bahwasanya tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras itu kurang tepat gitu ya. Jadi teman-teman bisa nonton nanti replaynya, live-nya di Instagram saya, ada di IGTV. Terus Mas Zidan jawab lagi nih, di vlog yang jalan pagi di kampung itu Mas, di Lubuk Linggau. Oh, terus saya jawab bawahnya dong, tersesat di jalan yang benar maksudnya Mas, tersesat itu bercanda Mas. Hihihi, dia bilang. Walah, kata beliau, pakai tanda kutip tersesatnya. Mas Zidan balas lagi, menit 12.15, dulu saya tersesat baca buku The Cash Flow Quadrant. Iya, karena itu tersesat, jadi belajar yang lain, saya bilang. Baca buku itu tersesat, Mas. Tanda tanya lagi. Saya bilang, karena anak-anak seumuranku masih berpikir kerja, aku enggak jadi tersesat, gitu maksudnya. Jadi beliau balas, walah gitu tuh maksudnya. Tersesat karena mindsetnya nggak sama-sama anak-anak pada umumnya ya, gitu. Nah, teman-teman, kalau ada yang berpikir bahwasannya kata-kata tersesat saya itu bukan bercanda gitu ya, tersesat pakai tanda kutip, atau saya nyebutnya tersesat di jalan yang benar, kayaknya saya perlu bikin video ini karena dikhawatirkan gitu ya, orang-orang yang nonton menganggap, wah Mas Angga tersesat nih baca Cash Flow Quadrant, berarti Cash Flow Quadrant sesat nih, tidak boleh diikutin misalnya gitu. Enggak teman-teman. Jadi pertanyaan ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang lain, yaitu Mas Angga dulu sebelum Mas Angga tradingnya menghasilkan, sebelum balance-nya gede, dulu ngerjain apa untuk make living, untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Karena saya secara pribadi belum pernah kerja as employee, itu belum pernah kerja untuk orang lain. Dan waktu di awal-awal kan tradingnya memang belum menghasilkan yang signifikan gitu. Saya tradingnya oke, tapi kan balance-nya masih kecil gitu ya. So, ini akan menjawab pertanyaan itu juga. Jadi, ini dua video sekaligus gitu. Jadi, satu dayung, 2-3 pulau terlampaui. Istilahnya gitu. So, flashback teman-teman. Kalau teman-teman belum nonton video saya, vlog saya judulnya Bagaimana Saya Memulai. Nanti saya akan taruh linknya di sudut kiri sini ya, teman-teman, di card sini. Di situ saya pernah bilang bahwasanya saya dari kecil suka banget baca. Dan saya baca apa aja. Saya baca komik, saya baca novel, saya baca Wiro Sableng, saya baca Popingho, saya baca Kejar Paket B, Kejar Paket A, saya baca koran, saya baca semua hal yang bisa saya temui. Sampai akhirnya ketika saya SMA, saya ketemu satu buku judulnya The Cash Flow Quadrant, bukunya Robert Kiyosaki. Dan saya bilang saya tersesat baca buku itu. Tersesat itu dalam artian tersesat pakai tanda kutip gitu ya. Saya bilangnya tersesat di jalan yang benar gitu ya. Karena waktu itu dari SD SMP saya termasuk orang yang juara gitu, sering juara. Begitu SMA mendadak motivasi saya untuk belajar itu turun gitu. Untuk belajar kewarganegaraan, belajar kimia, fisika gitu-gitu ya. Karena salah satunya adalah karena saya baca buku itu, buku The Cash Flow Quadrant. Makanya saya bilang itu quote-on-quote tersesat. Karena waktu itu saya lanjut baca buku Cash Flow Quadrant dan seriesnya. Gitu. Saya baca buku Business School for People Who Like Helping People, bukunya Robert Kiyosaki juga. Dan setelah itu saya baca bukunya David J. Schwartz, judulnya Berpikir dan Berjiwa Besar. Berpikir dan Berjiwa Besar, The Magic of Thinking Big. Nah, di buku itu ditulis bahwasanya waktu itu Henry Ford pernah nonton orang yang ikut Who Wants to Be Millionaire. Mudah-mudahan saya benar ngutipnya ya teman-teman, karena saya ini bacanya udah lama banget waktu SMA. Dan ketika Henry Ford ditanya, kira-kira kamu mau bayar berapa untuk orang itu yang jago banget bisa menjawab semua pertanyaan di Who Wants to Be Millionaire? Henry Ford bilang, saya akan gaji dia sekitar $200. Tapi itu bukan sebulan atau setahun, tapi seumur hidupnya dia.
Kenapa? Karena kata Henry Ford, buat saya dia cuman ensiklopedia berjalan gitu ya. Jadi dia bilang dia cuma ensiklopedia berjalan. Dengan $200 saya bisa beli satu set ensiklopedia yang bagus gitu. Dan kata-kata itu hit my mind. Jadi saya langsung kayak ke-trigger karena kata-kata itu, dan saya lanjut baca bukunya. Katanya di buku itu dibilang bahwasanya buat apa saya menggunakan otak saya sebagai garasi fakta? Buat apa saya menuhin otak saya untuk sesuatu yang saya bisa dapatkan dalam waktu 5 menit di buku acuan yang standar gitu. Jadi kita dikasih otak yang sama gitu ya. Kita punya pilihan, kita bisa pakai otak kita untuk membuat sejarah atau merekam sejarah yang diciptakan oleh orang lain. Kurang lebih gitu. Jadi kata-kata itu yang membuat saya akhirnya berubah mindsetnya, berubah cara pikirnya, dan yang saya sebut quote on quote tersesat gitu ya. So ini berkaitan dengan pertanyaan teman-teman tadi. Dulu waktu belum sukses tradingnya, waktu belum making money cukup banyak dari trading, ngerjain apa? Jadi teman-teman, gimana ceritanya saya bisa ketemu, kenalan dengan buku-buku itu? Jadi ini semua terjadi teman-teman karena waktu itu saya join bisnis network marketing atau bisnis MLM, multi level marketing. Jadi ceritanya ibu saya itu join sebuah MLM karena disponsorin oleh kakak perempuan saya. Nah, kakak perempuan saya itu disponsorin oleh om saya disponsorin oleh kakek saya. So, kami ini sekeluarga MLM semua. Waktu itu tahun 2008, 2007, 2008 itu waktu saya SMA kelas 3 tahun 2008 itu saya dijoinkan sebuah MLM namanya Tians Indonesia, atau mungkin teman-teman sering menyebutnya Tiansi. Secara finansial, teman-teman, saya making money di Tiansi, tapi nggak yang gimana-gimana banget ya. Saya makingnya beberapa juta gitu ya. Tapi satu hal yang bikin saya bertumbuh sampai ke hari ini, salah satunya ya Tiansi menyumbang banyak ke pertumbuhan saya. Karena Tiansi mengenalkan saya ke buku-buku bagus. Jadi buku The Cash Flow Quadrant itu saya pernah lihat di perpustakaan sekolah dan saya baca sekilas. Tapi begitu ketemu dengan kakek saya, diceritain bahwasanya buku ini bagus dan dibaca. Saya mendalami buku itu. Dan ketika tamat SMA, karena saya udah baca buku Cash Flow Quadrant dan saya baca buku Pink, bukunya David J. Schwartz, Berpikir dan Berjiwa Besar, The Magic of Thinking Big, saya mulai berpikir untuk tidak lanjutkan kuliah. Jadi kalau teman-teman ngikutin saya itu tamat SMA tahun 2008 dan saya baru kuliah tahun 2010. Saya 2 tahun berhenti kuliah karena waktu itu saya memutuskan untuk nggak kuliah karena saya tersesat di jalan yang benar, tersesat karena baca-baca buku-buku pengembangan diri tadi. Karena waktu itu saya join MLM gitu ya, di Tiansi dibilang suatu saat kalau kita kerja keras 1-2 tahun ke depan kita bisa punya income 20-40 juta per bulan, dan saya mengamini itu teman-teman. Terus saya bilang ke teman-teman saya gitu ya, suatu saat saya tahun ini tamat SMA saya nggak akan kuliah dan saya akan beli mobil baru dan punya income 20 juta per bulan gitu. Terus saya bilang ke teman-teman saya, terus kata teman-teman saya mungkin ini orang gila gitu ya. So, itu definisi tersesatnya karena saya baca buku itu. Jadi dari Tiansi saya kenal banyak buku-buku pengembangan diri. Dari Tiansi dulu saya join di Lion Network International atau LNI dulu. Sekarang mungkin udah nggak ada support systemnya. Jadi dulu Pak Trisulo, presiden support systemnya LNI. Dan dari situ saya kenal buku-buku pengembangan diri. Jadi saya kenal buku The Magic of Thinking Big, itu dari Tiansi. Dari LNI saya kenal buku How to Win Friends and Influence People, bukunya Dale Carnegie gitu ya. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain juga dari MLM. Saya kenal bukunya Les Giblin, Skill with People, Florence Litiur, Personality Plus. Saya belajar kenal The Secret, buku The Secret, nonton film The Secret itu juga dari network marketing, dari MLM. Terus saya kenal Quantum Ikhlasnya RB Sentanu dari MLM. Dan abis itu saya mulai haus dengan pengembangan diri gitu ya, bukunya Ellen Peace gitu ya. Dan waktu itu saya sempat ikut namanya weekend seminar gitu ya di Jakarta. Waktu itu tahun 2008 saya sempat ikut weekend seminar 3 hari, itu kayak celebration award-nya perusahaan network marketing. Dan itu kayak ngena di saya. Waktu itu saya langsung oke, berarti saya udah nggak perlu lagi nih ngapalin fakta-fakta sejarah. Ngapain ngapalin pasal-pasal, pasal 27 ayat 1 isinya apa, misalnya pasal 34 isinya apa. Saya kan tinggal beli buku pasal, saya baca aja. Kalau orang nanya tinggal saya bukain. Jadi buat apa saya menuhin otak saya untuk hal-hal yang bisa saya temukan dalam 2 menit di buku acuan yang standar. So itu adalah pemikiran saya dulu teman-teman. Ini tidak necessarily benar atau salah gitu ya. Dan karena itulah saya menganggap saya tersesat baca buku itu. Saya tersesat karena ya pola pikir saya berubah total, makanya quote on quote dalam tanda kutip saya tersesat. Dan kalau mau di flashback gitu ya teman-teman, saya bersyukur hari ini saya pernah tersesat baca buku-buku itu.
Dan akhirnya berlanjut teman-teman. Saya ngerjain bisnis MLM itu dari tahun 2008. Jadi dari saya umur 17 tahun, terus saya udah join bisnis MLM, network marketing. Tahun 2009 saya merantau ke Palembang, waktu itu join satu network marketing juga. Dan di sana saya making okay money, teman-teman. Saya menghasilkan 1 juta sampai 1,5 juta per hari. Meleset dari impian saya sebelumnya, teman-teman. Jadi impian saya sebelumnya itu waktu saya masih join di Tianxi gitu ya. Saya pengen punya income 20 juta sampai 40 juta per bulan dan punya BMW. Kalau teman-teman ingat, ada yang join di Tianxi di sini, komen di bawah ya, yang alumni Tianxi atau yang saat ini masih aktif di Tianxi, boleh komen di bawah. So, dulu teman-teman tahun 2008 itu hype-nya itu Tianxi itu BMW. Jadi kalau Tianxi Silver Lion dapat reward BMW gitu ya. Walaupun ada yang Bronze Lion dapat reward BMW, ada yang bintang 8 dapat reward BMW, tapi waktu itu kayak BMW itu terpatri ya, teranchor di kepala saya bahwasanya ya kalau di Tianxi sukses dapat beli BMW gitu. Dan balik lagi teman-teman, saya sangat bersyukur saya dulu sempat quote on quote dicuci otaknya. Sekali lagi dicuci otak dalam tanda kutip ya. Kalau dicuci otaknya jadi lebih baik, why not kan gitu ya. Daripada otaknya kotor mendingan bersih kan. Dicuci otaknya, saya dijejali buku-buku pengembangan diri, saya dikasih impian yang waktu itu nggak masuk akal ya. Menurut saya, menurut teman-teman saya mungkin nggak masuk akal. Saya anak kampung, saya tinggal di desa, saya punya impian, punya income 40 juta. Saya pengen jadi public speaker waktu itu karena di Tianxi kalau sukses jadi pembicara sukses seminar gitu ya. Di depan orang banyak dan seterusnya. Dan saya punya BMW dan seterusnya. Jadi impian-impian itu saya jaga sampai akhirnya saya di Palembang, saya sempat punya income gede. Sampai akhirnya 2010 saya kuliah di Jakarta. Dan perjalanan saya berlanjut gitu ya teman-teman. Saya join beberapa perusahaan MLM. Ada yang saya making money sangat banyak, ada yang saya menghasilkan puluhan juta per bulan. Ada yang saya akhirnya salah join gitu, join di money game. Ternyata saya nggak tahu kalau itu money game gitu ya teman-teman. Saya nggak tahu, terus akhirnya saya join, terus akhirnya happen to be saya dikejar-kejar downline gitu ya. Karena, oh ternyata ini money game dan bermasalah. Dan itu, pengalaman-pengalaman tadi membentuk saya sampai hari ini. Jadi kalau teman-teman nanya, Mas Engga belajar dari mana berpikir positif? Ya dari MLM. Dulu diajarkan, yang penting sikap. Saya nonton, dengerin kasetnya Pak Louis Tendian tuh, yang penting sikap. Jadi dia bilang impian dan sikap itu menyumbang 95% kesuksesan. Dan nggak tahu kenapa waktu itu saya masih kecil, jadi saya mengamini itu. Jadi saya fokus bertumbuh, upgrade diri, belajar presentasi, belajar ngomong di depan kamera. So teman-teman, skill saya bisa ngomong depan kamera seperti hari ini, salah satunya saya dapat dari MLM, dari network marketing. Waktu itu saya belajar sama John Kinner. Dan saya baca buku-buku positif, terus berkembang. Saya ke Jambi, ketemu teman yang jalinin MLM, dikenalkan dengan Pak Tung Desem Waringin. Waktu itu saya dapat kopian bajakan audionya Pak Tung gitu ya, yang Financial Revolution. Terus akhirnya saya beneran ikut kelasnya Pak Tung. Dan terus berkembang sampai akhirnya saya kenal marketing dari banyak pihak. Itu salah satunya sumbangsih yang cukup besar di saya adalah join di industri MLM atau di industri network marketing. So, salah satu yang bisa saya syukuri ketika saya SMA dan tersesat tadi dalam tanda kutip ya karena saya sempat join di MLM. Dan saya menjaga impian saya tetap menyala, tetap besar sampai hari ini. So, kalau teman-teman tahu, ketika saya beli mobil menengah ke atas yang pertama saya beli ya BMW. Kenapa kok belinya BMW? Kenapa nggak Mercy? Kenapa nggak Audi? Ya karena itu masih kayak di alam bawah sadar, di pikiran bawah sadar saya masih tertanam tuh kalau beli mobil mewah pertama ya BMW itu. So ya gitu, jadi dapat reward BMW. Jadi ketika udah nggak di Tianxi, udah nggak dapat reward, saya pun tetap beli BMW karena itu kayak jadi anchor di kepala saya. Saya baca buku 15 menit per hari itu juga dapat dari industri MLM, berpikir positif, sikap positif, dan seterusnya. So itu tadi, ini menjawab 2 pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama, yang saya maksud tersesat tadi adalah tersesat di jalan yang benar, tersesat dalam tanda kutip gitu ya, tersesat, dan saya bersyukur sempat tersesat tersana. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, sepanjang Mas Angga belum menghasilkan trading, yang ngerjain apa? Yang ngerjain MLM, join di bisnis network marketing. Jadi saya menikmati banget proses saya bertumbuh di industri network marketing sampai akhirnya tahun 2018 teman-teman. Tahun 2018 saya waktu itu secara income sudah cukup gede dari tradingnya, jadi saya stop. Jadi 2018-2019 kayaknya saya udah nggak ngerjain bisnis MLM gitu. Saya masih join beberapa MLM, kalau teman-teman nawarin MLM produknya bagus ya saya beli gitu. Tapi mostly saya nggak aktif menjalankan MLM dari 2018 sampai 2020-an sampai 2020 akhir gitu. Jadi tapi ya saya bersyukur, saya say thank you buat teman-teman dulu yang pernah mengenalkan saya di industri
multi level marketing atau industri network marketing. So, bagi teman-teman hari ini gitu ya, kalau teman-teman hari ini adalah seorang trader dan teman-teman mungkin tradingnya belum menghasilkan, ya jangan malu teman-teman, lakukan apapun yang selama itu halal gitu, selama itu sah ya teman-teman boleh lakuin. Teman-teman boleh jadi agent properti, saya pernah jadi agent properti, saya pernah jualan properti, belajar digital marketing sama Ko Denny Santoso, belajar gimana caranya bikin bisnis online gitu ya. Istri punya bisnis online sekarang dan belajar marketing, belajar MLM, dropshipping, affiliate, apapun itu yang teman-teman bisa kebut supaya teman-teman bisa nambah deposit ke account tradingnya. Jadi saya termasuk orang yang aliran, sekali lagi ini boleh bukan benar atau salah ya teman-teman boleh pilih. Saya termasuk aliran yang percaya bahwasanya trading itu tidak seharusnya dikebut. Jadi saya percaya bahwasanya kalau trading tuh sebaiknya kita trading dengan MM yang baik dan risk reward yang baik. Jadi kalau balance-nya kecil mas gimana gitu misalnya. Orang balance saya cuma $500, masa trading pakai MM yang benar? Ya kalau cuma profit 5-10% per bulan nggak cukup buat makan. Yes, makanya kita harus cari cara untuk bisa gedein depositnya. Kalau depositnya gede, nah suatu saat 5-10% per bulan itu akan berarti buat kita, akan cukup untuk biaya hidup kita. Nah untuk gedein depositnya, saya tidak menyarankan teman-teman ngebut tradingnya dengan overload, gebuk-gebukan lot, profit ratusan persen, ribuan persen per bulan. Tapi teman-teman cari bisnis lain di luar trading yang memungkinkan teman-teman untuk nambah saldo depositnya. Bisa tadi MLM kayak saya dulu. Saya dari tahun 2008 sampai tahun 2018, 10 tahun lebih saya di industri MLM dan seperti yang saya bilang, industri MLM bikin saya bertumbuh sampai jadi Duyan Anggara yang teman-teman kenal hari ini. Saya bicara biasa presentasi, bicara depan panggung, bicara depan kamera, salah satunya karena MLM. Atau mungkin teman-teman bisa ngerjain affiliate marketing, dropshipping, belajar internet marketing, digital marketing, atau jadi agent property, agent asuransi, atau apapun itu. Dan nggak perlu malu teman-teman, nggak perlu malu, wah ini bisnisnya MLM. Selama teman-teman melakukannya secara profesional, ya nggak ada masalah. Dan in fact, sekarang pun saya masih ngerjain bisnis MLM dan kita nggak perlu banyak orang kan gini ya teman-teman, mereka ketika masuk ke trading mereka pengen dapat pride, wah trading for living nih, cuman trading bisa hidup. Well itu tidak salah teman-teman, itu benar dan mungkin dilakukan. Saya punya beberapa mentor, beberapa guru-guru yang hari ini mereka trading for living dan hidupnya baik-baik aja dan cuman trading aja. Dan itu sah dan boleh. Tapi itu pilihan teman-teman, itu bukan suatu keharusan. Saya pernah dalam hidup saya cuma trading aja. Saya sekitar 1,5 tahun, saya cuma trading full dan nggak ngerjain hal lain. Dan kalau ditanya sekarang masih kan trading for living nggak full time. Karena teman-teman sekarang saya punya bisnis konvensional. Saya punya ayam bakar ya, joinan bareng Mas Fadli, kita punya bisnis ayam bakar. Sekarang saya ngerjain Logos Village, lembaga training yang ngajarin SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique. Saya juga ngajar di kelas sekarang. Dulu saya nggak ngajar selama 2 tahun lebih. Sekarang saya ngajar Survival to Mastery dan saya juga aktif di bisnis MLM juga. Jadi saya masih ngerjain bisnis MLM. Jadi kayak ada sebagian diri saya yang masih mengalir darah MLM-nya. So saya kerjain juga. Jadi dan saya tetap trading di akun saya pribadi juga teman-teman. Dan saya tetap punya tim order taker yang ngerjain akun-akun saya yang lain gitu. So pada akhirnya teman-teman trading itu bisa buat teman-teman punya pilihan. Artinya teman-teman boleh ngerjain trading dan fokus trading aja, jadi full time trader, trading for living, which is okay. Atau teman-teman ngerjain trading supaya teman-teman punya opsi, teman-teman punya pilihan, sehingga teman-teman bebas ngelakuin apapun yang teman-teman mau. Jadi misalnya teman-teman pengen kerja tetap boleh kerja, pengen jadi guru tetap jadi guru. Atau kalau misalnya teman-teman kayak saya, orang yang kayak darah networknya mengalir di dirinya, darah MLM-nya. Wah kalau dibelah ini ada MLM-nya gitu ya. Ya teman-teman tetap boleh ngerjain bisnis MLM, tapi motivasinya udah beda. Kalau dulu ngerjain karena harus making money dari sini, sekarang ngerjainnya karena kita pengen ngerjain, bukan karena terpaksa harus ngerjain gitu ya. Karena saya ketemu beberapa teman-teman yang kemarin saya ngobrol, beliau, wah saya susah bro, saya orang network, ketika ngerjain konvensional tuh rasanya pengen ngerjain network. Kemarin saya telepon sama Pak Ari namanya. Pak Ari juga bilang, saya ini mas suka banget dengan industri untuk marketing ini karena bantu orang lain, itu sah-sah aja. So, balik ke topik teman-teman, kesimpulannya Mas Zidan Mahdavikia. Jadi tersesat yang saya maksud itu bukan tersesat yang sesat gitu ya. Tapi tersesat yang saya maksud itu membuat saya jadi menyimpang dari track yang biasa diambil oleh teman-teman anak-anak seumuran saya.
waktu itu, karena saya tinggal di kampung, saya tinggal di desa, dan tinggal di kampung, tinggal di desa, punya pemikiran pengen punya income puluhan juta per bulan, pengen punya BMW. Waktu itu tuh adalah sesuatu yang sesat, quote on quote. Jadi itu yang saya bilang tersesat. Jadi bukan tersesat yang tersesat, itu yang pertama. Yang kedua, balik lagi ke pertanyaan teman-teman. Dulu sebelum tradingnya menghasilkan, masa nggak ngerjain apa? Saya ngerjain dua hal. Saya waktu itu jadi agent properti, dan saya jalanin bisnis MLM. Oke, itu aja untuk sharing hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat dan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan komen di kolom komentar, dan pastikan teman-teman subscribe channel ini, karena saya akan mulai rutin upload video lagi. Saya Dwi Ananggara pamit, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See you and bye-bye.